Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Reni Wulandari Abidin. Di video yang kali ini saya mencoba membuat Q&A pertanyaan yang saya upload di WA Story dan juga Instagram Story. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sadar lahir dan batin. Biar nggak lama-lama, kita mulai aja Q&A-nya. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ada dari Arti Rohbianti. Penyakit hati memang susah diobati menurut Abi. Menurut Abi itu menurut saya dalam bahasa Sunda. Tapi ada aja orang yang selalu nyindir seolah-olah mereka itu maha benar. Tetapi ya usia sudah mau tua, mati mungkin di depan mata, tinggal benah diri aja menahan, katanya gitu. Ini mungkin maksudnya penyakit hati itu susah diobati, penyakit hatinya beliau. Tapi ada aja orang yang selalu nyindir. Jadi ada orang yang berusaha menyindir seolah mereka itu lebih tahu. Tapi mungkin arti ini dia juga ngerasa usia sudah semakin tua, jadi sudah mulai berbenah, jadi ditahan aja katanya. Tapi mungkin di sini kan bisa terbaca ada emosi yang terselubung, ada amarah yang terselubung dari pertanyaan ini. Mungkin kalau saya bisa ambil kesimpulan, tahu bahwa penyakit hati itu kurang baik, tetapi dia juga tidak tahan dengan stimulus-stimulus dari luar berbentuk sindiran, berbentuk nyinyiran, mungkin begitu. Nah, saran dari saya adalah sebaiknya kita tidak terfokus dengan hal-hal di luar. Karena ketika kita bisa menyelesaikan satu sindiran dari satu pihak, maka akan ada sindiran-sindiran yang lainnya, akan ada nyinyiran-nyinyiran yang lainnya. Dan kalau kita fokus dengan hal tersebut, berapa banyak lubang-lubang kebocoran dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut yang harus kita sumpel, yang harus kita tutupi, harus kita urus, terlalu banyak. Saran dari saya selalu dan selalu, semua pengembangan diri, semua ilmu-ilmu spiritual, itu yang dibetulkan adalah kitanya, bukan pihak-pihak luarnya. Jadi daripada alih-alih memperbaiki kebocoran-kebocoran di luar, perbaikilah kekuatan-kekuatan di dalam diri sehingga tidak terjadi kebocoran-kebocoran emosi. Ini kan dengan masih terpengaruh oleh nyinyiran luar, sindiran dari luar, kan berarti masih mudah kita terpancing, masih mudah kita memberikan reaksi atas stimulus-stimulus dari luar. Kalau dari kitanya sudah menguatkan diri, sudah fokus dengan kebaikan-kebaikan diri, di sini kan sudah dijelaskan, sudah tahu betul bahwa usia sudah mau tua katanya, kematian sudah di depan mata, saatnya berbenah diri. Nah, fokus ke situ saja, jadi perbaiki respon kita. Respon kita akan mempengaruhi kualitas kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaan kedua ini dari Mbak Messi Fitriani. Beliau bertanya, kapan Mbak Reni mulai menyadari untuk tidak menyalahkan keadaan dan peristiwa, apa pemicunya? Terima kasih Mbak Messi atas pertanyaannya. Saya mulai menyadari dan mempraktekkan secara sepenuhnya. Saya memulai kebiasaan baru dengan mindset yang baru setelah saya membaca sebuah buku yang bernama The 7 Habits of Highly Effective People, atau 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Saya tidak hanya sekedar membaca, tetapi saya juga mengaplikasikan dalam kehidupan saya sehari-hari. Nah, yang menarik dari buku ini, saya baca sekitar tahun 2008, ada di situ dikemukakan bahwa manusia itu memiliki responsibility dan responsibility. Responsibility adalah tanggung jawab, di mana manusia memiliki kemampuan bertanggung jawab terhadap kehidupannya masing-masing. Dan Tuhan sudah mengkaruniakan berbagai sumber daya yang begitu kuat, potensi-potensi yang baik dalam diri kita. Kita tinggal memanfaatkan itu dan menggunakannya sebagai penyokong untuk kita dapat melakukan tanggung jawab atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah responsibility, kemampuan memberikan respon. Ini yang mempengaruhi
segala tindak tanduk kehidupan saya fokusnya itu jadi berbeda. Jadi respon ini ketika kita menyadari bahwa kita memiliki kesadaran, kita memiliki kemampuan memilih respon di antara begitu banyak respon yang bisa saja kita keluarkan apa saja, tapi kita mampu memilihnya mana yang akan dikasih respon atas sebuah kejadian. Itu yang membedakan saya dengan orang lain. Respon-respon yang baik dihasilkan dari kesadaran. Jadi kalau orang reaktif, begitu ada rangsangan, begitu ada trigger, begitu ada aksi, mereka akan langsung bereaksi. Mereka akan langsung memberikan respon. Tapi kalau orang yang proaktif, itu ketika ada rangsangan, ada trigger, ada aksi, mereka mengambil jeda di ruang kesadaran untuk memikirkan, menganalisa respon apa yang akan saya berikan. Alih-alih dengan keluhan, apa yang bisa saya lakukan agar membuat semuanya menjadi lebih baik? Apa yang Tuhan berikan dengan semua kejadian-kejadian ini? Nah ini yang menjadi kesadaran saya untuk tidak menyalahkan keadaan ya, dan pemicunya apa? Karena saya mempraktekkan apa yang ada dalam buku The 7 Habits of Highly Effective People karya Stephen R. Covey. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada Mbak Indah. Namanya di sini Indah Jilbab. Soalnya beliau berjualan jilbab. Ada 5 nama Indah di kontak telepon saya. Jadi biar nggak lupa saya kasih nama jilbab. Assalamualaikum, katanya. Alhamdulillah tadi baru lihat videonya Mbak Reni sama Bu Zaki. Jadi video yang kemarin ya, yang live Instagram sama Mbak Zakia Daroja. Mau bertanya, cara membahagiakan diri yang primer itu bagaimana Mbak Reni? Kalau yang sekunder tadi sudah dicontohkan misalnya piknik dan lain-lain. Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sebetulnya ada di YouTube saya. Nanti Mbak Indah saya kasih linknya, atau untuk teman-teman nanti cek video saya yang sebelumnya, itu ada judulnya Cara Mencintai Diri dengan Cara yang Efektif dan Sangat Tepat Sasaran. Itu jawabannya ada di situ. Dan saking pentingnya, saya tidak mau meringkas, saya tidak mau membuatnya dalam satu video. Saya dibuat lebih detail sehingga menjadi 2 video. Silahkan ditonton ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini dari Siti Nadiroh. Panggilannya saya ingat namanya, panggilannya Mbak Nadira. Belum pernah ketemu. Ini baiknya berguru itu kalau sudah cocok dengan satu guru, cukup satu guru saja, atau lebih banyak referensi lebih bagus. Ini dua-duanya bagus sebetulnya, cuman kebanyakan yang kurang tepat adalah ketika kita berguru dengan satu orang, ilmu apapun ya, ilmu apapun. Ketika sudah berguru dengan satu orang, itu biasanya ilmunya belum dipraktekkan 100%, bahkan masih setengah jalan, mereka sudah tidak sabar langsung mencari guru yang lainnya. Dan terus seperti itu. Itu yang akhirnya mengakibatkan banyak ilmu mubazir, banyak tenaga habis di jalan, banyak uang habis di jalan, energi habis di jalan. Akhirnya muncul keluhan-keluhan. Misalnya ngerasa, udah belajar ini itu, kok nggak dapat apa-apa, masih gini-gini aja. Ini penjual ludah nih, gitu kan. Ini gurunya cuma omong doang, nggak ada buktinya. Ini yang mengakibatkan ilmu tidak terinstal dalam diri, karena belum juga satu guru dijalankan semua praktek-prakteknya, semua pemahamannya sehingga menjadi sebuah mindset. Mindset kan nantinya akan menjadi sebuah tindakan ya, dan tindakan yang dilakukan harian akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan lama-kelamaan disinilah muncul menjadi sebuah karakter, dan karakter akan menjadi perubah nasib kita. Jadi ini ya Mbak Nadiroh, maaf. Jadi kalau cocok dengan satu guru silahkan, lalu mungkin nanti untuk menambah ilmu, menambah juga referensi, menambah lagi gurunya, ada belajar dengan guru yang lain. Itu silahkan, dua-duanya betul. Tetapi saran saya, praktekkan dulu dari satu guru ya, setelah itu dilanjut lagi silahkan, karena sudah mumpuni jiwanya. Pertanyaan selanjutnya, ini
namanya nggak mau disebut, jadi sebut aja Kumbang. Oke, Mr. Kumbang, kita bahas ini pertanyaannya. Cara menghadapi orang bermuka dua itu hal baru bagi saya. Rekan kerja saya sudah saya anggap seperti sahabat, bahkan saudara. Ternyata tega menikung demi ambisinya. Padahal saya orangnya nggak berambisi untuk di jabatan tersebut, bahkan cenderung menghindar. Malah dikasih amanah gitu. Nah benar, semua dibukakan mana yang benar, mana kawan, mana yang pura-pura. Karena saya orangnya cinta damai dan ketenangan. Tetapi lebih cinta kemerdekaan. So, how to overcome and solve this matter? Thanks a lot for the answer. Ini intinya cara menghadapi orang bermuka dua ya. Cara menghadapi orang bermuka dua adalah tidak memberikan harapan apapun kepada orang tersebut. Jangan sampai kita selalu waspada, kita selalu was-was ketika berhadapan dengan orang yang kita anggap mungkin bermuka dua. Kita cukup memberikan tindakan terbaik kita ketika pihak luar mungkin bermuka dua, tidak menunjukkan aslinya yang mana, sehingga kita juga jadi tidak paham kita ini sedang berhadapan dengan sisi yang mana. Kita jangan terpengaruh dengan hal ini karena standarisasinya sebetulnya tetap diri kita sendiri. Kita jangan sampai merasa was-was, khawatir, atau apapun, yang penting kita tetap mengupayakan apa yang menjadi terbaik yang bisa kita lakukan. Karena ujung-ujungnya kita bertanggung jawab dengan respon kita, bukan dengan apa yang dilakukan oleh orang yang bermuka dua tersebut. Jadi saran dari saya ya itu sih, relax aja, kita tetap menjadi bagian dari sejatinya diri kita, tidak terpengaruh oleh sikap-sikap yang kurang baik seperti itu. Gitu Mr. Kumbang. Jadi tetap dengan value, tetap dengan prinsip, tetap dengan nilai yang si Kumbang ini memang pegang. Belief sistemnya tetap dipegang, value-nya. Tidak terpengaruh dengan yang bermuka dua tersebut. Karena sama dengan jawaban sebelumnya. Kalau selalu fokusnya dengan si bermuka dua ini, ya repot. Orang yang bermuka dua bisa jadi bukan hanya beliau aja, akan ada yang lainnya. Dan ketika beliau bermuka dua, mungkin dia bermuka dua hanya kepada si Kumbang aja. Kepada yang lain tidak seperti itu. Jadi memang di sisi lain bisa jadi ini pembelajaran bahwa ada hal tertentu yang bisa didapat dengan kejadian ini. Kan nggak mungkin juga. Di antara begitu banyak kejadian, peluang dan kesempatan, kejadian tersebut terjadi kepada kita. Ketemu dengan sosok si bermuka dua ini, ditunjukkan aslinya di saat itu. Kan pasti ada maksudnya. Apakah dalam keadaan tersebut mungkin kita terlalu percaya dengan sosok tersebut, sehingga kemelekatan kepercayaan yang ada membutakan kita aslinya itu seperti apa? Bisa jadi sebetulnya dia tidak bermuka dua, dia memang aslinya seperti itu. Tetapi kemelekatan yang kita punya dengan rasa kepercayaan yang terlalu melekat, dan kita terlalu menganggap bahwa mindset kita itu tentang orang ini seperti ini, seperti ini, ya semesta menyeimbangkan dengan caranya. Diberitahukanlah aslinya mungkin seperti ini. Nah, versinya kita kan seolah-olah aslinya seperti ini, padahal bisa jadi sebetulnya enggak. Aslinya memang dari dulu sudah seperti ini. Kita saja yang mungkin sudah saatnya dibukakan mata hatinya, mata nuraninya. Ini loh, ada sisi lain yang harus kamu ketahui. Begitu ya si Kumbang. Selanjutnya,